Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga di wabah COVID ini kita tetap diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai uji hipotesis sisi kiri untuk pemenuhan tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gigi Prasongko dengan NIM 074 dan rekan-rekan saya. Saya Ahmad Iza Zain Firdaus, NIM 063. Dan saya Muhammad Nabil Islam dengan NIM 061. Untuk mengawali dari materi kali ini, kita ke hipotesis terlebih dahulu. Nah, secara umum kata hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dua kata yaitu hupo dan tesis. Hupo yang berarti lemah atau kurang atau bawah, dan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Nah, dari pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan, hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu permasalahan yang bersifat praduga karena belum bisa dibuktikan secara nyata. Nah, pengujian hipotesis adalah proses pembuktian apakah suatu teori tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, berikut adalah ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama adalah menyatakan sebuah hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, hipotesis yang harus bersifat sederhana. Dan keenam, dapat menerangkan fakta-faktanya. Lanjut. Nah, di sini jenis-jenis pengujian hipotesis. Jenis-jenis pengujian hipotesis ada 4 jenis. Yang pertama berdasarkan jenis parameter yang digunakan. Nah, pengujian berdasarkan jenis parameter yang digunakan ini dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu pengujian hipotesis tentang rata-rata. Pengujian hipotesis tentang rata-rata itu adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang kedua ada pengujian hipotesis proporsi, yaitu adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang ketiga ada pengujian hipotesis tentang varian, yaitu adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Kemudian yang kedua berdasarkan jumlah sampelnya. Nah, berdasarkan jumlah sampelnya ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengujian hipotesis sampel besar, yang berarti pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30 atau N lebih besar dari 30, dan pengujian hipotesis sampel kecil, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan sampel kecil atau sama dengan 30. Kemudian berdasarkan jenis distribusinya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pengujian hipotesis dengan distribusi Z, yaitu adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Yang kedua ada pengujian hipotesis dengan distribusi T, yaitu adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Yang kemudian pengujian hipotesis dengan distribusi C kuadrat adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi C kuadrat sebagai uji statistik. Nah, yang terakhir ada pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio. Pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F ratio sebagai uji statistik. Kemudian ada berdasarkan arah atau bentuk formulasi dan hipotesisnya ada 3, yaitu pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test. Yang kedua pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri.
Dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Nah, pada materi kali ini kita akan berfokus pada yang pengujian hipotesis berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya, dan lebih ke pengujian hipotesis sisi kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabil. Ya, baik. Sekarang untuk pengertian pengujian hipotesis sisi kiri. Jadi pengujian hipotesis sisi kiri itu adalah salah satu dari pembagian hipotesis yang berdasarkan arah atau bentuk formulasinya, sisi kiri dan sisi kanan. Lalu pengujian hipotesis pihak kiri adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 atau H0 berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan. Dan hipotesis alternatifnya H1 berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Seperti pada notasi itu. Lalu sekarang adalah langkah-langkah melakukan uji hipotesis. Yang pertama adalah menentukan formulasi H0 dan H1-nya. Lalu yang kedua, memilih suatu taraf nyata dan menentukan nilai tabel yang seperti pada 4 tabel tadi. Lalu membuat kriteria penolakan dan penerimaan H0. Yang keempat adalah uji statistik. Dan yang kelima adalah membuat kesimpulan. Formulasi H0 dan H1. Jadi untuk hipotesis 0, hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Hipotesis alternatif atau H1 itu adalah lawannya hipotesis 0, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan pada gambar berikut dengan notasi-notasi yang sudah diberikan. Lalu dalam menyusun hipotesis alternatif, timbul tiga keadaan berikut. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Yang kedua adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Lalu yang ketiga, H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Nah, masuk ke taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 benar. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of a test, atau daerah penolakan region of rejection. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai studi kasus. Untuk studi kasus yang kami angkat kali ini mengenai pabrik susu dengan merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data tersebut diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram dan taraf nyata yang akan digunakan adalah 5%, sebesar 5%. Dari pernyataan yang telah disebutkan di studi kasus, kita dapat menarik beberapa data, yaitu N50, yaitu jumlah sampelnya, lalu atau rata-rata produknya itu produk yang dari 50 tadi itu 375 gram, lalu sigmanya atau simpangan bakunya 125, lalu mu 0 atau berat bersih pasarannya itu 400. Pertama-tama kita akan menentukan formulasi hipotesis, jadi kita akan menentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya kita akan menggunakan 400, lalu H1-nya kurang dari 400. Lalu selanjutnya kita akan
memilih taraf nyata dari nilai tabel distribusi normal, tadi disebutkan bahwasanya taraf nyatanya adalah 5% atau 0,05. Lalu karena ini adalah hipotesis sisi kiri bukan kedua sisi, tidak perlu dibagi dua. Lalu dari tabel bisa dilihat 0,05 memiliki nilai 1,64. Jadi bisa plus 1,64 atau min 1,64. Karena pengujian sisi kiri kita akan menggunakan min 1,64. Dari tabel tersebut didapati gambaran kurang lebih seperti ini. Daerah penolakannya adalah kurang dari min 1,64 dan daerah penerimaannya lebih dari sama dengan min 1,64. Nah, jadi ini H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan min 1,64 dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Lalu kita akan melakukan uji statistik Z0 dengan rumus berikut. X bar min mu 0 per sigma per akar N. Jadi bisa dihitung 375 per 400 per dibagi 125 per akar 50. Didapati hasil min 1,41. Karena min 1,41 berada di daerah penerimaan, yaitu lebih besar dari min 1,64, maka hipotesis nolnya diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan bisa dianggap sama dengan 400 gram. Kurang lebih untuk pembahasan studi kasus seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kritik dan saran akan kami terima sebaik mungkin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.